Oke, dan bisa dilihat bahwa di sini VGA kita di VM itu working properly ya, dan di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa jalanin full mark di VM kita, artinya itu benar-benar bisa dipakai dua-duanya di VM dan di host yang asli ya. Ini bahkan Linux aja nggak bisa kayak gini loh. Halo semuanya, kembali lagi di MFA Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara membuat VM atau virtual machine ya. Ya kalian tau lah kayak VirtualBox, VMware atau yang lainnya gitu. Kalau di Windows itu namanya Hyper-V. Tapi di sini kita beda sama yang biasa-biasa itu ya. Kalau yang biasa itu kalian bisa bagi CPU, bagi RAM, bagi hard disk itu bisa ya. Tapi di sini yang tidak bisa kita gunakan kalau di VM yang di VirtualBox atau yang lainnya itu adalah kita nggak bisa gunain GPU-nya ya. VGA-nya itu nggak bisa dipakai. Nah khusus untuk di Hyper-V ini bisa ya, namanya menggunakan GPU partition. Jadinya kita bisa langsung gunain VGA kita di VM-nya. Nah caranya gimana? Langsung ikuti aja tutorial singkat berikut ini. Oke, yang pertama harus kalian install adalah Hyper-V ya. Kalian cari aja Hyper-V di search-nya. Kalau nggak ada seperti ini, pastikan kalau Windows kalian itu Windows 10 atau 11 Pro ya. Kalian nggak bisa pakai yang Home, ini khusus untuk Pro ke atas. Nah kalau misalnya nggak ada masih, kalian cari aja feature namanya. Kalian cari aja feature. Aku nggak tahu ini namanya di Windows 11 apa, soalnya PC gue nggak support Windows 11. Jadinya kita cari yang namanya feature. Kalian cari aja sama ini. Nah kalian cari yang namanya Hyper-V ya. Ini centang semua ini di bawah ini centang juga. Kemudian klik OK. Nanti dia akan download sendiri. Kalau misal kalian Windows update-nya itu kalian disable, kalian enable dulu, oke? Kalau sudah nanti klik restart. Oke, kalau sudah restart kalian cari aja Hyper-V. Sekarang harusnya sudah ada Hyper-V Manager, kalian buka saja. Nah, ini ya kosongan ya, kita mulai dari awal. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dua orang ya. Di sini ada yang pertama adalah Muda dari Some Ordinary Gamer. Dia punya video judulnya Turning One RTX 4090 into 32 GPUs. Nah, di sini dia itu saya kayak ngambil konsepnya dia, dan juga di sini ada L1 yaitu punyanya pos namanya Shift 22. Dia ini juga bikin tutorial kurang lebih sama, tapi ada sedikit konflik ya dari dua orang ini. Tapi nggak apa-apa, kita nanti bahas. Kita lanjut saja tutorialnya di Hyper-V Manager. Oke, kita awalnya di sini di Hyper-V Manager. Yang pertama kita buat itu bukan buat VM ya, tapi pertama kita ke Virtual Switch Manager dulu. Nah, di sini kita pilih yang eksternal, Create Virtual Switch. Oke, kita buat virtual baru, namanya kalian namain apa terserah gitu. Nah di sini kalian pilih yang external networknya ini apa. External network itu misalnya itu controllernya itu wifi, apa kabel, apa yang lain-lain gitu. Nah karena di sini saya cuma punya yang kabelan, yaitu punyanya Realtek ini ya, saya pilih kabelan ini. Ini harus yang fisik ya, bukan yang virtual. Misalnya kalian punya VPN, di sini kalian pastiin kalau centang allow management operating system to share this network adapter. Oke, kalau sudah kita apply saja, kita pilih yes, gak apa-apa. Mungkin akan ngedown internetnya bentar, tapi kita tunggu saja. Oke, kalau sudah kita oke saja, dan langsung kita bikin virtual machine baru. Kita new, di sini langsung pilih virtual machine. Kalian namain sembarang, misalnya games. Kalau saya games ya, kita games. Kita misal mau store di mana terserah ya. Contohnya saya pilih di gitu, games gitu, diubah di sini. Kemudian kita next, kita wajib pilih generation 2, soalnya generation 1 nggak support ini. Kemudian kita klik next. Kalian kasih RAM-nya berapa, misalnya saya punya 4 GB, mungkin kalau saya kasih 4096. Jangan gunain dynamic memory, soalnya ini sebisa mungkin dia itu secara asli biar aman gitu. Oke, kalau sudah kita klik next lagi, connectionnya kita pilih kabelan tadi supaya biar langsung ke adapter. Dan virtual hard disknya kalian bisa specify ini berapa, kalian bisa pilih ini berapa giga. Ini nggak apa-apa kalian kasih 200 giga itu gitu nggak masalah, soalnya ini nggak langsung penuh, cuma buat maksimalnya itu segini aja. Oke, sepertinya sudah aman. Kita next saja. Kita pilih ISO-nya ya. Oke, berikutnya untuk instalasinya yang file ISO ini, kalian itu harus download file ISO-nya itu sama dengan OS kalian. Jadi misalnya OS saya Windows 10 Pro gitu ya. Jadinya yang saya install ini juga harus Windows 10 Pro. Oke, jadi kita download saja di sini dari Microsoft-nya langsung. Kalau kalian download secara manual boleh, pokoknya kalian dapat file ISO-nya dari mana bebas gitu ya.
Nah, karena saya sudah punya file ISO, sebagai contohnya ini saya punya file ISO dari Windows 10 Pro Spectre ya. Jadinya mau Spectre apa terserah, yang penting itu versinya Windows 10 Pro sama. Kalau kalian punya Windows 11 Pro ya juga harus ISO-nya itu Windows 11 Pro juga, oke? Ya, kalau sudah paham, dicerna dulu, kita langsung next saja ya. Kita next, kita verify sebentar, finish dulu, tapi jangan langsung di start, oke? Jangan langsung di start. Kita setting dulu, caranya klik kanan setting. Nah, di sini kita harus matiin checkpoint, oke? Matiin checkpoint, apply, oke? Kalau sudah prosesornya ditambah, misalnya kalian punya 12 thread, kalian punya prosesor banyak threadnya, misalnya saya punya 12 thread ya, saya masukin 12. Kalau kalian mau kurangin menjadi 6 silahkan, tapi kalau bisa sebisa mungkin yang kalian punya, oke? Memorinya tadi sudah oke. Ini kalau kalian install Windows 11, kalian wajib enable ini ya, supaya bisa diinstal Windows 11-nya di VM. Kalau sudah apply, tapi masih ada satu lagi sebelum kita start Perfect Manager. Ini ada server ya, yang namanya desktop DFR 122. Ini namanya server kita ya. Kita klik kanan di server kita ke setting, mana ya, setting Hyper-V setting ini. Nah, di sini enhance session modenya itu kalian cabut ya. Ini kalau nggak salah ini aktif kayak gini, kita cabut biar nggak aktif gini ya. Oke, kalau sudah seperti itu kita oke saja. Nah, langsung kalau sudah kita coba start dan kita install OS-nya ya, yang ISO tadi ya. Ini saya percepat aja supaya nggak ngabisin waktu, misalnya kayak install Windows biasa. Please, yes, task manajernya ada. Let's go. Dan kalau kita cek di sini di device manager ya. Nah, di sini untuk displaynya itu masih Microsoft Hyper-V Video ya, jadi belum pakai VGA kita ya. Kalau kita cek di device manager kita yang sebenarnya, yang di host kita ya. Nah, di sini kita bisa cek bahwa di sini ada VGA saya yaitu 2060 ya, dan di sini belum ada. Nah, berikutnya kita akan coba copy driver dari 2060 yang di host saya ini ke sini ya, ke games ini ya. Nah, caranya gimana? Kita lanjut aja. Oke, kalau sudah kalian matiin aja VM-nya, shutdown saja. Oke, kalau sudah kalian buka File Explorer, kemudian kalian cari di mana kalian tadi naruh virtual disk ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian cari aja di settingnya tadi, kemudian di hard drive-nya ini kalian copy aja di sini sama ya. Games virtual disk, dan ini file virtual hard disk saya ya, yang di VM Hyper-V ini. Oke, kalau sudah kita klik kanan, kemudian kita klik mount ya. Kita klik mount, nanti di sini kita akan punya disk tambahan. Nah, disk ini itu adalah isinya dari virtual hard disk kalian ya. Nah, kita biarkan folder ini dulu. Kita buka File Explorer satu lagi, klik kanan, kemudian buka File Explorer satu lagi. Nah, kemudian kita buka ini L1 forum ini, L1 forum, linknya di deskripsi. Nanti kalau misalnya ini misal kehapus, kalian buka saja link GitHub, ada backup-nya di bawah ini di deskripsi juga. Nah, kita itu harus buka folder ini ya, C Windows System 32 Driver Store File Repository. Kita copy saja langsung ke File Explorer kita paste, enter. Nah, di sini kita ada banyak folder ya, tapi yang kita cari adalah namanya nvdisk.inf. Nah, ini foldernya nvdisk.inf AMD64, kemudian random karakter. Kalian copy saja, klik kanan copy. Oke, kemudian kita buka yang tadi, yang mount-mountnya tadi, yaitu ini. Nah, ini kan yang hasil mount tadi. Kalian buka C Windows System 32 Driver Store File Repository, tapi karena ini F, jadinya nanti kan dikasih huruf lagi ya. Nah, ini kalian sesuaikan saja F, kemudian Windows System 32 ini, kemudian cari host driver store, tapi di sini tuh nggak ada. Jadi ini harus manual, oke, manual ngetiknya. Dan pastikan kalian copy paste aja buat bener-bener yakin. Besar kecilnya itu harus sama ya. Oke, kalau sudah kita klik lagi, kita buat folder lagi ya, namanya file repository. Kemudian bikin folder lagi, file repository. Kemudian baru paste di sini ya, paste, boom. Oke, kita continue saja. Nah, ini sudah selesai ya, sudah berhasil dipaste ya. Ini belum selesai. Ini tuh masih ngopi beberapa file dari sistem 32.
Jadi ini PC kita sendiri, kita ke sistem 32 yang di balik sini. Nah, kalian cari file yang namanya nv ya awalnya, bukan folder tapi file nv. Nah, awalnya nv agent ini sampai nv-sp-info.exe ya, jadinya di atasnya obj shell. Nah, jadinya file-file ini kalian copy saja, pastenya kemana? Pastenya ya sama ke VM kalian itu, ke folder VM kalian yang di sistem 32 sama saja, kalian paste di sini. Kita centang continue. Oke, tambah di sini misal driver kalian itu minta update seperti ini ya, itu kalian harus copy paste filenya yang sebelumnya kita copy tadi ya. Oke, kalau sudah copy file-file tadi, kalian scroll ke bawah dikit lagi, nanti kalian copy ini ya, get VM partitionable GPU. Oke, kita copy di sini, kita cari namanya PowerShell. Nggak bisa pakai CMD yang ini, kita run as admin ya, kita run as admin, yes. Kemudian kita paste di sini. Mungkin ini kalau yang Windows 11 itu kalian harus VM host ini, tapi karena saya pakai Windows 10 jadi nggak perlu host ya. Ini mungkin yang Windows 11 itu tadi. Oke, kalau sudah kita enter, nah di sini kita menemukan beberapa variabel ini ya. Ini kita harus masukkan ke script kita ya. Scriptnya itu kita cari di mana? Jadi kita buka PowerShell lagi, PowerShell, tapi sekarang kita bukanya yang bukan yang PowerShell biasa, tapi PowerShell ISE. Kita run as admin juga. Nah, di sini saya minta kalian untuk download ini ya. Oke, nanti di deskripsi ada GitHub ini. Kalian download saja ini, download VM part PS1 ini. Kalian download. Caranya download itu kalian klik filenya, kemudian di sini download raw file. Oke, kalau sudah nanti ke download seperti ini. Nah, kalian ini buka di ISE yang run as admin tadi. File open di bagian download kalian mungkin. Nah, oke, kalau sudah kalian import seperti ini, itu kalian ada beberapa yang harus kalian ganti ya. Yang pertama adalah Hyper-V Manager. Ini kan ada nama virtual machine kalian kasih nama apa aja bebas, misalnya gaming apa gimana itu bebas. Tapi ini itu harus kalian masukin ke VM sama dengan ini ya. Jadinya kalau gaming ya gini. Jadi samain dengan nama virtual machine kalian. Oke, berikutnya yang baris 4 itu kalian harus ubah sesuai dengan ini ya, kecuali yang 0. Kan ini ada beberapa yang nilainya 0. Nah, yang 0 ini kalian jadiin jadi 8 berapa ini? 0-nya 7 kalau nggak salah. Kemudian max expectation-nya yang ini dan lain-lainnya itu ya samain dengan ini ya. Oke, sebelum kalian jalanin scriptnya ya, itu masih ada perlu satu lagi, yaitu set execution policy unrestricted. Ini tuh nggak ada di tutorialnya yang L1, tapi ada di tutorialnya yang Some Ordinary Gamer ya. Kalau sudah, kalian enter saja. Ini ada di deskripsi BTW kalau kalian mau kopas. Kemudian kalian enter aja, klik yes to all. Nah, kalau sudah baru kalian klik yang hijau run script ini. Enter. Oke. Kita tunggu sebentar dan sudah selesai seperti itu aja. Kalian kalau sekarang kalian run ininya, kalian run VM-nya, kita start saja. Oke, sorry, sebelum kalian start, kalian klik kanan yang virtual disk kalian ya, kemudian eject dulu, baru bisa kalian start ya. Oke, sekarang kita cek device manager ya, device manager. Kita cek apakah akan berhasil di display adapter, kita lihat. Dan ya, sekarang bisa kita lihat bahwa Nvidia RTX 2060-nya, kalau kita cek properties itu berhasil dan working properly, artinya nggak ada bugnya sama sekali. Oke, bisa dilihat bahwa sekarang kita sudah install firmware ya di VM-nya ini. Di GPU stress test, kita klik go. Dan bisa dilihat bahwa di sini tuh dia di VM, tapi dia itu berhasil menggunakan firmware ya. Oke, bisa dilihat bahwa ketika kita gunakan di hostnya, kita fokus ke hostnya, di sini yang di VM itu jadi nge-lag ya, jadinya host itu diprioritaskan daripada VM-nya. Jadi bisa dilihat bahwa di sini kalau hostnya itu difokusin, maksudnya di klik gitu jendelanya, nah ini di VM-nya jadi nge-lag ya. Tapi kalau kita klik yang di VM itu dia jadi kurang lebih fair ya, jadi 50-50 kalau kita cek FPS-nya. Nah, bisa dilihat bahwa yang sini FPS-nya 76, ini jadi 78 ya, jadinya 50-50. Tapi kalau kita klik ini, nah langsung performanya disedot oleh hostnya ya. Berikutnya kita lanjutin, misalnya kita mau ngegame di VM ini kan kita perlu audio kan. Nah, di sini bisa lihat audionya itu belum ada device-nya ya. Kalau kita klik sound, di sini masih belum ada playback-nya. Nah, jadi kita install drivernya dulu sebentar supaya kita bisa dapat audio out dari VM ini, oke? Install namanya VB Cable
Cable ya. VB Cable ini linknya ada di deskripsi, kalau nggak cari aja di Google terserah. Nah di sini kalian download aja untuk Windows ya. Kalau sudah ya kayak biasa caranya kalian ekstrak, kemudian kalian install VB Cable-nya menggunakan setup yang X64 ini ya, bukan yang biasa ya. Kita run aja kemudian install. Oke, karena saya sudah install, berikutnya ini kan sudah bisa. Tapi ini kalau kita misalnya muter musik di sini itu kita masih belum ada suaranya ya. Jadinya kita itu harus install aplikasi lain untuk meremote komputer virtual ini. Caranya gimana? Kita install dulu namanya misalnya Parsec ya. Misalnya Parsec di sini kalian bikin akun, kemudian install. Misalnya saya di sini ya saya download dulu aja. Karena saya sudah punya akun, jadinya saya bisa langsung login. Ini kalian install dulu. Nah, install, next saja. Kemudian per komputer, per user, terserah. Kita next saja sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai kalian login. Nah, kalau sudah login, di sini kalian disable Windows Firewall-nya boleh. Tapi kalau yang lebih bagus, kalian cari aja Windows Defender Firewall, kemudian Advanced Setting ya. Kita klik yang Advanced Setting. Nah, nanti kalau nggak cari aja yang namanya Windows Defender Firewall with Advanced Security. Nah, di sini nanti seharusnya di sini sudah ada Parsec, tapi yang inbound rules ya, yang outbound nanti belum ada. Kalian klik 2 kali yang ini, kemudian di program and service-nya kalian copy yang programnya ini, C program file parsec cd.exe. Oke, kemudian di outbound kalian buka new rule ya, new rule yang di bagian kanan ini. Kemudian pilih program, paste yang tadi kalian copy, kemudian allow, kemudian kalian centang semuanya dan namanya jadi parsec misalnya. Kalian kemudian baru finish ya. Oke. Nah, kalau seperti itu harusnya parsec ini sudah bisa untuk membuat koneksi antar PC kalian, tapi hanya di satu jaringan ya, satu jaringan lokal. Maksudnya jaringan lokal itu gimana? Kalian ke CMD, kemudian kalian ketik ipconfig, bisa dilihat bahwa default gateway-nya di sini saya. Kalau di PC yang utama kita CMD juga, ipconfig juga di sini. Nah, bisa dilihat bahwa di sini tuh sama-sama jaringannya gateway-nya 01 ya. Nah, ini bisa connect, tapi kalau kalian misal keluar, misal pakai lewat internet, itu nggak bisa ya. Tapi ini untuk demonstrasi aja, saya sudah install Parsec juga di PC utama yang host, dan kita coba connectin di Hyper-V-nya ya, di VM di Hyper-V itu yang ini. Kita connect dulu. Oke, bisa dilihat berhasil ya, dan performanya ini responsif sekali. Kita misal coba audionya sekarang, apakah audionya berhasil. Nah, ini baru suaranya keluar ya, suaranya bisa keluar. Oke, selain itu ada baiknya kalau kalian bikin backup file hard disk virtualnya ya. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, apabila PC kalian itu matinya itu secara dipaksa, misalnya listriknya kalian matiin, itu ada potensi bahwa kalian nge-start Hyper-V-nya lagi, itu dia bisa bikin blue screen dan itu nggak bisa diperbaiki ya. Bisanya itu cuma install ulang. Oke, itu tadi cara kita untuk membagi VGA kita ke dalam VM ya, tanpa menggunakan VGA Enterprise, karena harusnya yang bisa gunain fitur ini itu cuma VGA Enterprise ya, yang bisa bagi-bagi VGA seperti ini. Tapi kita di sini menggunakan VGA consumer grade, yaitu RTX 2060. Ini tuh setahu saya itu nggak bisa dilakukan walaupun kalian itu pakai Linux ya. Oke, nah itu tadi mungkin video hari ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin kalian ada gagal, silahkan lihat lagi video ini. Kalau misalnya masih udah di reply videonya nggak bisa, kalian tulis aja di komen, nanti saya coba ikut benerin. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.